Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Di sini kita akan membahas tentang inovasi pembelajaran Intelligent Tutorial System untuk literasi data siswa SMP. Memasuki era digital, kemampuan memahami dan mengolah data menjadi kompetensi fundamental. Presentasi ini akan mengulas bagaimana Intelligent Tutorial System berbasis Bayesian Network dapat menjadi solusi untuk mengidentifikasi dan mengatasi miskonsepsi siswa SMP dalam merepresentasikan data dan grafik konstekstual demi membangun fondasi literasi data yang kuat. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Muhammad Yasin Eskom MKOM. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Pak Izah Ramadhani Nurul Mutado. Yang kedua, Maya Sari Agustin. Yang ketiga, Nanda Elga Adelia Khalif. Dan yang terakhir, saya sendiri Zuli Intan Mulyasari. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Ngomong-ngomong, kenapa sih literasi data itu penting? Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya literasi data di era sekarang ini. Meskipun teknologi visualisasi data sudah canggih, percuma dong jika penggunanya tidak paham cara membacanya. Faktanya, masih banyak anak siswa SMP yang kesulitan memahami grafik, terutama yang dihubungkan dengan konteks cerita nyata. Nah, selanjutnya kita masuk pada tantangan miskonsepsi data pada siswa SMP. Siswa SMP sering kesulitan memproses representasi grafik konstekstual. Kesalahan interpretasi atau miskonsepsi ini luput terdeteksi karena keterbatasan waktu dan rasio siswa dan guru yang cukup besar. Apa aja sih miskonsepsi itu? Yang pertama, membaca grafik sebagai gambar. Siswa melihat tinggi batang atau bentuk grafik sebagai gambar, bukan nilai dari data. Yang kedua, interpretasi sumbu linier. Menganggap sumbu X dan sumbu Y selalu linier, mengabaikan perubahan tidak beraturan. Nah, yang ketiga, salah memahami kemiringan. Mengira garis lebih curam selalu berarti nilai yang besar, padahal bisa saja itu adalah laju perubahan. Nah, yang terakhir, kesulitan menghubungkan konteks. Tidak memahami arti naik, turun, atau tetap dalam situasi nyata pada grafik. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang Intelligent Tutorial System. Apa sih Intelligent Tutorial System itu? ITS atau biasa disebut dengan Intelligent Tutorial System ini adalah sistem belajar yang berbasis komputer menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami proses belajar siswa, mengidentifikasi kesalahan, dan juga memberikan bantuan yang dibutuhkan secara personal. ITS ini dapat membantu para siswa belajar mandiri. Dengan adanya feedback secara langsung dan penjelasan otomatis, ITS dapat menjadi teman belajar yang efektif. ITS juga bekerja sebagai tutor manusia, menyelesaikan materi dan penjelasan seperti seorang guru saat mengajar satu siswa saja di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah arsitektur komponen utama pada ITS. ITS ini dibangun dari 4 komponen yang saling berhubungan. Masing-masing komponen ini memiliki fungsi spesifik untuk pembelajaran adaptif. Komponen yang pertama adalah model domain. Model ini itu berisi dengan materi, konsep, definisi, prosedur, dan juga contoh sebagai basis pengetahuan sistem. Komponen yang kedua adalah model siswa. Pada model siswa ini, kami akan menetapkan tingkat pengetahuan, pola kesalahan, dan juga kemungkinan miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Komponen yang ketiga adalah model tutor. Pada model tutor ini, kita akan menentukan strategi pengajaran dan juga jenis bantuan yang paling tepat berdasarkan diagnosisnya. Yang terakhir adalah komponen antarmuka. Pada antarmuka ini, kami akan menghubungkan siswa dengan sistem dengan menampilkan materi, soal, umpan balik, dan juga menerima input. Arsitektur ini akan memungkinkan ITS mendeteksi dan juga menangani miskonsepsi secara otomatis dan personal. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode Bayesian Network atau yang biasa disebut dengan BN. Bayesian Network ini adalah pendekatan kunci dalam student modeling yang memanfaatkan teorema Bayes. Ini memungkinkan sistem memperbarui keyakinan tentang pemahaman siswa berdasarkan bukti atau respon yang terbaru. Yang pertama, kita akan membahas diagnosis akurat. BN ini memodelkan hubungan kausal
antar konsep memungkinkan identifikasi bukan hanya apa yang salah, tetapi mengapa kesalahan itu terjadi. Selanjutnya adalah permodelan probabilistik, menghitung probabilitas miskonsepsi bahkan yang tersembunyi berdasarkan pola jawaban dan bukti yang diberikan siswa. Yang terakhir adalah penyesuaian adaptif. Setiap respon yang terbaru itu memperbarui probabilitas miskonsepsi, membuat hasil diagnosis lebih stabil dan juga relevan untuk intervensi yang tepat. Selanjutnya yaitu pengembangan ITS berbasis web. Penelitian ini mengembangkan ITS berbasis web menggunakan pendekatan Bayesian Network sebagai dirancang untuk mendeteksi miskonsepsi siswa SMP dalam representasi data dan grafik kontekstual. Teknologi yang digunakan yaitu frontend, HTML, CSS, JavaScript, backend, lalu ada Python dengan pustaka Bayesian Network, lalu aksesibilitas aplikasi daring tanpa instalasi. Mekanisme kerja Bayesian Network itu menghitung probabilitas miskonsepsi berdasarkan respons siswa. Lalu struktur dan parameter Bayesian Network diimplementasikan di server side. Lalu melakukan referensi probabilitas real time untuk umpan balik dan rekomendasi. Selanjutnya yaitu metode pengujian dan hasil. Pengujian ITS dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan efektivitas sistem dalam mendeteksi miskonsepsi dan memberikan pembelajaran adaptif. Yang pertama yaitu inferensi Bayesian Network. Memastikan Bayesian Network itu memperbarui probabilitas miskonsepsi secara real time. Yang kedua yaitu jalur pembelajaran adaptif, yaitu menganalisis alur belajar yang berbeda sesuai pada kesalahan setiap siswa. Yang ketiga yaitu pengujian penggunaan MOS, yaitu menilai kenyamanan, kejelasan, dan kebermanfaatan sistem oleh siswa. Yang terakhir yaitu black box testing, yaitu memverifikasi fungsionalitas ITS berjalan sesuai rancangan tanpa error. Selanjutnya yaitu pengujian fungsional atau black box testing. Skenario pengujian utama yang pertama yaitu sistem login dan registrasi. Jadi data siswa itu tersimpan valid di database, maka status valid. Lalu yang kedua yaitu mekanisme kuis, soal tampil acak dan timer berjalan normal, maka status juga valid. Yang ketiga yaitu logika inferensi AI. Jadi sistem berhasil mengupdate nilai probabilitas saat jawaban salah dimasukkan, maka status juga valid. Yang keempat yaitu respon remedial. Materi perbaikan muncul otomatis sesuai jenis miskonsepsi yang terdeteksi, maka status juga valid. Kesimpulan seluruh fungsionalitas sistem berjalan 100% sesuai dengan logika desain. Selanjutnya yaitu pengujian fungsional atau black box testing. Skenario pengujian utama yang pertama yaitu sistem login dan registrasi. Jadi data siswa itu tersimpan valid di database, maka status valid. Lalu yang kedua yaitu mekanisme kuis, soal tampil acak dan timer berjalan normal, maka status juga valid. Yang ketiga yaitu logika inferensi AI. Jadi sistem berhasil mengupdate nilai probabilitas saat jawaban salah dimasukkan, maka status juga valid. Yang keempat yaitu respon remedial. Materi perbaikan muncul otomatis sesuai jenis miskonsepsi yang terdeteksi, maka status juga valid. Kesimpulan seluruh fungsionalitas sistem berjalan 100% sesuai dengan logika desain. Kemudian visualisasi implementasi ITS. Berikut adalah beberapa tampilan antarmuka Intelligent Tutoring System yang dikembangkan. Pada tampilan awal muncul halaman utama sistem ITS untuk deteksi miskonsepsi representasi data. Di sini pengguna dapat mengklik mulai. Kemudian muncul halaman identitas di mana pengguna
mengisi nama siswa, kemudian menekan submit. Setelah itu muncul halaman utama sistem ITS untuk deteksi miskonsepsi representasi data. Kemudian pada tampilan selanjutnya adalah tampilan level, di mana di sini pengguna dapat mengklik level 1 dan menyelesaikan level tersebut untuk dapat melanjutkan ke level-level yang berikutnya. Setelah pengguna menyelesaikan soalnya, maka akan muncul tampilan umpan balik jawaban benar pada sistem ITS apabila jawaban dari pengguna itu benar. Namun apabila jawaban dari pengguna salah, maka muncul tampilan umpan balik jawaban salah pada sistem ITS. Setelah mengerjakan semua soal yang ada dalam suatu level, maka pengguna akan menuju ke tampilan rekap hasil jawaban siswa pada sistem ITS. Nah, pada tampilan rekap ini akan terlihat soal yang dijawab dengan benar atau salah. Pengguna dapat melakukan remedi jika pertanyaan yang dikerjakan masih salah. Pengguna juga dapat melihat nilai dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Hai, setelah slide-slide yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak Anggun Solihah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Pengembangan intelijen tutorial system berbasis Bayesian networking menunjukkan kompetensi besar dalam meningkatkan literasi data siswa SMP. Sistem ini tidak hanya menilai jawaban, tetapi juga menelusuri pola kesalahan untuk didiagnosis miskonsepsi yang mendalam dan juga akurat. Apa aja sih itu? Yang pertama, diagnosis yang mendalam. ITS mampu mengidentifikasi miskonsepsi spesifik seperti interpretasi sumbu atau penalaran tren yang keliru. Yang kedua, pembelajaran personal. Umpan balik adaptif dan rekomendasi remedial disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, memastikan perbaikan konsepnya itu tuntas. Nah, yang ketiga, efisiensi guru, memudahkan guru dalam mendeteksi miskonsepsi dengan cepat, menghemat waktu dan upaya. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini membantu dan bisa menjadi referensi yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.